Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Abah. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi dua. Yang pertama adalah cara generatif, yang kedua vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Dalam gambar ada contoh bunga kembang sepatu. Di situ ada benang sari dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan dan putik merupakan alat kelamin betina. Bentuk benang sari terdapat pada gambar yang berwarna kuning yang menyerupai serbuk jika disentuh. Kemudian putik terdapat pada ujung dari bunga tersebut. Sekarang perhatikan bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada tanaman. Kita mulai dari gambar yang paling kiri. Gambar paling kiri merupakan bunga, tumbuhan yang sudah dewasa. Kemudian kita perhatikan ke bagian alat kelamin jantan dan kelamin betinanya, yaitu di putik dan juga benang sari. Nah, terjadi penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik. Kemudian terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Kemudian kita bergeser ke gambar yang ketiga. Di situ pembuahan menghasilkan zigot. Kemudian zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Kemudian proses berikutnya adalah biji berada di dalam buah. Kemudian biji yang akan ditanam itu tumbuh tunasnya. Kemudian lama-kelamaan akan tumbuh menjadi tanaman baru dan menjadi dewasa. Penyerbukan pada bunga ini terdapat 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh pada kepala putik di bunga yang sama. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang. Jadi serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi beda tumbuhan. Yang terakhir, yang keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Proses penyerbukan dapat juga dibantu oleh hewan, contohnya lebah. Jadi serbuk sari yang menempel pada sayap lebah ini kemudian ditempelkan kembali kepada putik. Selain lebah, ada hewan lain yang juga membantu penyerbukan bunga. Hewan apakah itu? Kalian bisa cari referensinya melalui sumber-sumber buku pelajaran ataupun Google. Kemudian cara perkembangbiakan tumbuhan yang kedua adalah secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif tidak terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Nah, perkembangan vegetatif dapat dibagi dua. Ada yang secara alami dan juga secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas
umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih, akar tinggal atau rizoma, dan spora. Kemudian, perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel, dan menyambung. Demikian pembahasan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.